Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gamet GC di channel saya yang tidak jelas ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Amin. Dan balik lagi, jika video ini sampai ke kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang like, komen, dan subscribe saya doakan masuk surga dan sukses di karirnya masing-masing. Amin. Dan kali ini masih dengan perbincangan logaritma YouTube yang tentang pelaporan asosiasi dukun dan pengacara dukun, Pak Firdaus ya. Dia sedang berseteru dengan Jindan ya, dengan ya notabene Habib gitu ya. Cuman saya kurang tahu juga kalau seandainya memang beneran ada keturunan habaib, ada keturunan para Habib, ya saya sangat menghormati itu, Habib Jindan. Dan ini narasumber dari channel YouTube Was-Was. Yuk langsung aja kita saksikan. Ciki bro. Oke, Bang Firdaus. Ya, siap. Ya, langsung mulai aja. Ini follow up-nya gimana nih tentang laporan pesulap merah? Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan ya, minggu besok. Yang saya dengar sih saksi-saksi akan dipanggil. Terus pelapor kita juga Pak Agus Tiar juga sudah diperiksa. Karena dua laporan ini antara pesulap merah dengan Dr. Richard Lee, beliau yang laporkan. Mewakili nama perdukunan lah ya, nama TPHDI. Jadi organisasi LSM, tabib, bukan tabib paranormal, hipnoterapi, dan dukun Indonesia. Oke. Nah, ini kan kasus yang lagi berjalan, istilahnya ada juga laporan yang tentang penghinaan dari Habib sendiri. Cuman Habib sendiri kemarin tidak mengiyakan bahwasannya katanya bukan dia yang ingin melapor atau seperti apa gitu, Bang Firdaus. Habib Jindan. Penghinaan gimana maksudnya? Penghinaan yang di mana nih? Enggak kan, sempat ada laporan dari Bang Firdaus sendiri kan, katanya kita melaporkan Dr. Richard Lee itu atas permintaan dari Habib Jindan. Ya. Jadi kalau Richard Lee memang ada permintaan dari Habib Jindan pada saat itu mendesak saya untuk melaporkan. Buktinya ada saya untuk melaporkan Dr. Richard Lee segera mungkin. Dan kami juga belum begitu mudeng ya. Akhir-akhir ini Jindan, saya nggak manggil dia Habib karena saya nggak tahu dia Habib bukan, saya manggil Jindan aja. Jadi akhir-akhir ini si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Hajinya minta tolong kalau nggak salah waktu itu, agar dia ikut juga, agar ikut masuk wawancara kan gitu. Padahal kami maunya pelapor ini adalah saudara Agus kan gitu. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga, Pak Ridwan protes kan, nggak mau gitu kan. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Oke, saya bilang. Kalau memang sudah oke, saya masukkan. Karena kan bahasanya dukun. Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas Habib. Kita lagi nggak bahas ilmu agama. Di sini kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh. Jadi lantas setelah ini viral, lalu Jindan ini nggak mengaku dukun ya, saya bingung juga gitu. Dia masuk kemarin ngakunya dukun, sekarang tahu-tahu nggak ngaku dukun lagi, kan bingung saya gitu loh. Dan dia juga kemarin menunjukkan kepada saya, dia baru bikin surat apa gitu loh dari Habib itu, karena dia ditegur oleh Laskar Alawiyyin kalau nggak salah. Surat keturunan dia apa gitu, tentang dia keturunan Rasul atau apa, nggak tahu saya. Tapi kan selama ini kan saya nggak tahu dia cucunya Rasul atau bukan, karena kan nggak terdaftar. Setelah
baru-baru ini kan dia nunjukin dia baru mau daftar jadi Habib kan gitu. Ya bikin sertifikat baru ini gitu loh. Baru ini nggak tahu dia asal usul dari mana, kita nggak kenal. Saya manggilnya Jindan aja kan gitu. Tapi karena saya menghormati kata Kiai Ridwan ini Jindan ini Habib, ya saya panggil Habib. Walaupun saya nggak ngerti dia Habib bukan kan gitu. Lalu kesini-sini makin ngaco gitu, dia nggak mau ngaku dukun gitu. Padahal kan ini temanya dukun, gitu loh. Artinya di sini jangan sampai dia memanfaatkan momen. Ini momennya momen para dukun yang lagi tersakiti, dia nyalip di sini setelah tenar karena gimmick yang saya buat, ya kan? Gimmick dan mekanisme yang saya buat di dalam podcast sehingga menangkap nama dia gitu. Lalu setelah itu dia lupa, jangan juga. Kasihan para dukunnya gitu kan. Kasihan para dukun yang lagi berjuang mempertahankan namanya ini loh. Gitu loh, yang sedang diduga dihina oleh Marcel ini. Jadi si Jindan ini jangan bikin konflik baru lagi gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Jadi dia harus satu suara dengan kita. Kalau dia dari awal bukan dukun, saya usir ngapain? Nyampain podcast doang. Karena dia ngakunya dukun, makanya saya bawa. Kalau tahu saya si Jindan itu bukan dukun, saya usir lah dari awal. Orang ini temanya tema dukun kok. Gitu. Jangan sampai dia tuh mengais rezeki di sini pura-pura seakan dia orang bersih gitu loh. Cuci tangan, jangan. Gitu. Kan ini saya mau ngedampingi Pak Agus ini kan karena di situ Haji Ridwan kan itu sebagai pendiri di akte pendirian. Sebagai pendiri LSM ini, TPHDI. Jadi kalau Haji Ridwan bilang saya nggak dukun apa segala ya, loh nama sampean ada kok di akte pendirian. Gitu. Nama sampean ada di akte pendirian. Gitu. Jangan cuci tangan, ya, jangan sampai memancing di air yang keruh karena orang lagi pada mumet ini. Gitu. Dukun-dukun ini lagi pada pusing. Gitu loh. Untuk meluruskan permasalahan ini gitu. Jangan bikin konflik baru lagi. Kalau memang kita mau solid dari awal sampai akhir. Gitu. Jangan sampai nanti ini si Jindan ini ada tawaran podcast sana podcast sini atau berubah gitu kan. Saya bukan dukun, saya ini orang hebat, saya baik, saya ini. Oh jangan begitu. Kita ini lagi berjuang, nggak baik. Jadi orang begitu tuh nggak baik. Sifat yang kayak gitu tuh di pergaulan tuh nggak pakai gitu. Gitu. Oke. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus nasab. Baru dia ngaku sama saya, baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru aja mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencar ya, atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah ini maksudnya kan dengan adanya dia juga padahal dia dibela di satu sisi di sini ya kan, hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah gimana nih, maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee, dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh buktikan. Gitu loh. Lah makin kesini kita disuruh diam gitu. Nggak bisa kita juga diam. Orang ini agendanya agenda dukun kok. Nggak ada cerita-cerita kalau masalah dia dapat rezeki sekarang mau membenahi diri atau membersihkan nama, ya mohon maaf, kamu salah karena ini orang lagi ini peran dukun. Ini masalah dukun gitu. Kamu ngapain nyelip ke sini? Lantas kamu mau cuci tangan, kamu bilang bukan dukun. Kamu dukun. Kalau kamu bukan dukun, saya usir dari awal. Saya orang keras. Saya usir walaupun dia tuh muridnya Haji Ridwan. Saya usir. Karena temanya dukun gitu. Dan saya mau jadi pengacaranya para dukun ini karena Haji Ridwan menggaranti bahwa dia juga dukun gitu. Jadi jangan sembarangan ngomong saya masuk ini berdasarkan ini, timbulnya saya dianggapnya bodoh juga nantinya gitu. Oke, cuman Bang Haji Ridwan sendiri juga maksudnya kalau Jindan itu bilang dirinya memang nggak bagian dari dukun, dan Jindan ini kan ternyata memang alasannya ini datang ke pesulap merah ini untuk membela gurunya. Nah, Bang Haji Ridwan ini yang Bang Firdaus kenal ini memang praktisi juga berarti? Ya kan Haji Ridwan ini kan dari dulu dukun. Gitu loh. Kan barengan sama saya. Haji Ridwan dukun. Orang yang punya supranatural.
gitu. Dan selama ini dia nggak ada masalah dengan saya. Tapi kalau semuanya mau lepas tangan, Haji Ridwan mau lepas tangan, dia bukan dukun, si Jindan bukan dukun, lantas saya dipanggil buat apa di sini gitu loh. Orang mereka sekarang kan kita datang ke sini karena Haji Ridwan merasa difitnah oleh Marcel. Dia bilang dukun cabul, dukun penipu, kan gitu awalnya. Saya nggak kenal dukun-dukun lain, saya taunya Haji Ridwan dipanggil, saya dipanggil sebagai kuasa hukumnya. Gitu. Saya dipanggil karena saya untuk mendampingi Haji Ridwan diserang oleh Marcel, dikata-katain dukun cabul, dukun penipu, gitu loh. Lantas saya mau karena dipanggil. Saya bilang alasannya apa? Akte pendirian, oke, kalau akte pendirian masuk. Saya bilang, ayo kita laporin. Saya belum kenal tuh sama ketum-ketumnya yang lain tuh, ketua umumnya TPHDI saya nggak kenal awalnya. Gitu. Tapi karena saya udah lama berkecimpung di dunia perdukunan dengan para paranormal, ya jadi saya ikut-ikut aja sama mereka gitu loh. Saya mau karena ditunjuk Haji Ridwan, gitu loh. Lalu Agus ditunjuklah sebagai pelapornya, Agus Tiar itu. Lantas setelah di tengah jalan begini mereka mau cuci tangan, ya lantas saya dipanggil sama siapa? Hah? Akhirnya saya udah gegas, mereka tinggalin gitu. Mereka mau bersihin nama, mau jadi artis. Nggak bisa jadi artis. Ini dulu selesain. Hah? Gue dipanggil sama lu buat apa di sini? Hah? Emang gue orang gila nerima kuasa kalau nggak ada dasarnya? Oke. Cuman Bang Haji juga sempat menegaskan kemarin, katanya dia juga itu ya, maksudnya sama Jindan ya, dia gurunya gitu, dan Bang Haji juga sempat bilang kayak ya itu bahwasanya terpisah gitu, kayak memang bukan satu jalur. Pokoknya lagi. mau terpisah bu, enggak. Ini lagi acara itu kemarin mau lapor, saya tanya ini dukun semua bukan? Iya dukun. Si Jindan juga minta tolong ikut, minta tolong masukin biar diwawancara. Buktinya ada saya semua. Kalau bukan dukun saya usir, kan ini acara dukun. Gitu loh. Jadi bukan acara habaib, ya acara dukun. Kalau dia ngaku habaib. Kalau dia bilang habaib dari awal saya nggak mau, nggak boleh. Karena ini bukan acara habaib, ini acara dukun dan kamu bersedia. Oke. Berarti Bang Firdaus juga awalnya nggak tahu dia habaib ya sebenarnya. Ya, saya mah masa bodoh sih orangnya gitu loh. Orang mau ngaku habaib kek, anaknya Jin Tomang kek, anaknya Tuyul kek, bodoh amat. Selama mereka baik sama saya anggap itu teman. Terus saya orang nggak peduli saya siapa latar belakangnya, mau rampok, mau kiai, mau apa, baik sama saya oke. Tapi kalau udah mulai mengkhianati atau membelok saya nggak suka, karena saya orangnya lurus. Bang Firdaus bakal ngambil tindakan apa sih kalau memang pada akhirnya mereka mungkin bakal cuci tangan? Ya tindakan apa? Berdoa aja, ngapain tindakan apa lagi? Kalau toh saya juga nggak mau bikin konflik baru, cuma saya mempertegaskan di sini, menegaskan. Di sini porsinya porsi dukun yang lagi datang. Tolong para dukun jangan cuci tangan, gitu loh. Kalau seandainya ente semua yang manggil aneh, ente para dukun ente aneh ditunjuk sebagai pengacara, lalu setelah kasus ini rame ente baru mau cuci tangan menjadi artis, ente dengerin aneh ya, ente Bahlul. Nah, oke guys, begitu kira-kira videonya guys. Itu masih ada panjangnya, kalau kalian pengen nonton lengkapnya di channel Was-Was guys. Dan sekali lagi jangan lupa kita saling support, saling mendoakan baik, dan saling like, komen, dan subscribe ya. Dan gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.